Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 6 pagi. Ya, 6.10 sebetulnya. Tepatnya 6.10. Kita mulai selalu dengan ngopi dulu. Luar biasa enaknya ngopi pagi ini. Kopi pagi ini masih dari ini. Ya. Hungry Bird Flores Ekoheto. Enaknya kopi ini tuh aromanya juga enak ya. Jadi pas tadi diseduh tuh aromanya wush, ini sekali yang membuat orang ingin minum kopi. Lalu ini lagi ya. Kenapa pagi, kita mulai pagi ini juga sebagai salah satu bentuk eksperimen saya, karena biasanya agak siangan sudah banyak kerjaan lagi, sudah banyak kelas yang harus diajar dan seterusnya. Karena semester ini saya ngajar banyak kelas. Nah, sebenarnya topik ini juga ingin saya bahas tadi malam. Jadi kepikiran sampai tidur pun kepikiran tentang masa depan pendidikan ya di Indonesia ini dan seluruh dunia kemungkinan ya. The future of education ini terkait dengan kehidupan baru kita pasca COVID atau during ketika masa COVID ini. Jadi gimana kita ini apa sih isunya? Jadi gini, sekarang perguruan tinggi kampus-kampus itu kosong ya, mungkin hanya ada orang yang menjalankan operasional di kampus, tapi pada prinsipnya kampus kosong. Kenapa? Ya karena masalah COVID ya, kita belum bisa mengajar offline ya, kita belum bisa luring, kita belum bisa secara fisik berada di satu tempat karena risikonya terlalu tinggi. Meskipun saat ini ada beberapa tempat atau beberapa sekolah yang kemungkinan akan mencoba untuk kelas atau kuliah secara fisik ya. Agak ngeri juga, agak takut-takut juga gitu kita. Kedepannya bagaimana ya? Kedepannya apakah kita akan tetap sekolah di rumah? Ya, school from home. Apakah kampus-kampus akan tetap demikian? Dan bagaimana bentuk pendidikan kita kedepannya? Kita semua ini struggling ya, berusaha keras untuk tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar ya. Tapi susah sekali ya, karena ya ini tiba-tiba ya, kita tidak diberi persiapan dan seterusnya. Nah, tanggapan saya tentang situasi seperti ini, sebetulnya kalau dalam hal mengajar secara online ya, secara daring, itu saya sudah lakukan sejak lama sekali ya, sejak sebelum COVID ini ada. Kalau dulu saya beda ya pendekatan, alasan saya agak beda. Satu, alasan saya waktu itu ya saya agak biasanya gini, necessity is the mother of invention ya. Jadi dulu kemalasan saya itu membuat kita ingin berinovasi. Malas kalau ditanya siswa berkali-kali dengan pertanyaan sama, maka kepikiran saya kemana kalau saya rekam ya. Jadi nanti mahasiswa atau ini saya suruh ngelihat itu ya, frequently asked question, FAQ. Lihatlah di sini, tapi bukan dalam cara membaca tapi melihat video. Karena orang Indonesia nggak suka baca, jadi udah saya bilang buatlah video. Yang kedua juga saya sering mengkomunikasikan online itu karena dari dulu saya melihat manfaatnya. Dulu saya kesulitan mencari data ketika kuliah, melakukan penelitian, sehingga saya membuat kuliah saya semuanya online. Materinya saya sediakan online. Juga tugas-tugas mahasiswa saya buat online. Semuanya saya lakukan manual. Saya lakukan melalui via website ya, website yang saya buat secara tradisional ya, saya edit dengan tangan, maksudnya tidak menggunakan LMS atau CMS atau apapun ya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya sehingga semua orang bisa mendapat akses terhadap ilmu dan teknologi ya, semua mendapat akses ya. Jadi itu aja sih sebetulnya saya buat semuanya ini. Dan banyak orang yang selalu mengatakan tidak ya, misalnya Pak Budi nggak takut kalau materi kuliahnya dicolong orang? Nggak pernah kepikiran ke saya. Kalau ada orang yang bisa mengajar lebih baik dari saya dengan materi saya, I'm all for it ya.
Jadi saya akan senang, saya akan belajar dari dia, saya akan malah duduk di kelas dia akan mendengarkan ya. Tidak masalah bagi saya kalau materi saya itu dicuri, quote unquote curi ya. Karena bagi saya saya mengembangkannya itu bukan mau saya protek terus saya jual segala macam dengan ketakutan saya menjadi tidak relevan, enggak gitu ya. Kalau kita punya ilmu pengetahuan ini ya seharusnya distribusikan kalau dalam ini saya ya dalam pemikiran saya gitu ya. Jadi online segala macam menurut saya itu hal yang baik dari sejak zaman dulu. Jadi orang tidak mengikuti cara saya, dan dulu juga teknologinya belum tersedia, komputasi masih jauh ya, internet masih lambat dan mahal. Maka ketika saya membuatnya menjadi online juga orang masih bertanya-tanya gitu ya dulu dulu juga mahasiswanya juga belum siap, kampusnya pun belum siap gitu ya. Sampai sekarang, kalau sekarang kan gara-gara terpaksa. Nah ini menurut saya justru bagi saya satu hal yang baik, karena membuka mata orang bahwa memang ada pilihan lain. Ini bukan satu-satunya bahwa semuanya akan harus online, tidak. Saya juga memikirkan bahwa ada kebutuhan juga untuk melakukan kelas atau penelitian atau eksperimen secara offline ya, secara luring ya, secara langsung, secara fisik. Pasti ada kebutuhan seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan dengan adanya online ini adalah opportunity atau option atau pilihan. Nah kemudian orang pun sekarang bicara tentang kuliah sekolah online. Yang dilihatnya juga sebetulnya adalah konversi dari bentuk fisik ke online itu bentuknya tuh kayak dari kalau dulu orang ya. Nah, ini ada sari roti lewat. Tunggu, saya tadi udah makan roti dulu. Sehingga ini ya, tar. Apa ini saya sampaikan tadi ada lagi. Banyak orang ketika berbicara tentang pendidikan segala macam, maka yang dipikirkannya adalah fisik ya, sekolahan, fisik dan organisasi ya, sekolahan, fisik, kelas dan sebagainya ya. Sama itu ya di dunia, ternyata ketika dikonversikan ke dunia maya pun, dunia cyber pun sama, orang berpikiran organisasi, LMS segala macam. Yang notabene bagi saya itu bentuk terjemahan dari fisik. Itu kayak kalau dulu kita kuliah ya ngajar di papan tulis terus kemudian di slide. Nah ini cuma di foto-fotonya ditaruh di internet misalnya gitu. Ya itu ya seperti itu bentuknya. Apa yang ada di layar di foto, apa yang ada di foto ya, sedemikian kasarnya ya. Ini saya tuh ya analogi saya. Kan kalau kita menerjemahkan sesuatu yang ada di layar itu kemudian dalam bentuk presentation ya, apapun software yang digunakan untuk presentation, kan kita punya capability hal yang lain ya, yang capability atau hal-hal lain yang bisa kita manfaat yang tidak terbayangkan dengan papan tulis. Papan tulis tidak bisa di-share. Gimana kalau catatan kuliah dicatat masing-masing? Gimana kalau catatan kuliah di-share bersama-sama dengan Google Docs ya? Dulu ya Evernote segala macam ya dulu. Jadi bisa di-share bersama-sama. Jadi mahasiswa mencatat itu ya, catatan kuliah bukan sendiri-sendiri, keroyokan ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh tidak terbayangkan kalau kita dengan kondisi lama ya. Kalau kita berbicara tentang mesin tik ya, kemudian kita berbicara tentang mesin tik itu kita komputerkan, bentuknya seperti mesin tik, nggak kebayangkan adanya file sharing ya. Mesin tik juga kalau kita bayangkan mesin tik nggak ada correction segala macam ya, copy and paste nggak ada itu konsep seperti itu. Begitu ada komputer, wah langsung berubah ya semuanya. Demikian pula dengan pendidikan, kita punya option-option yang lain ya, yang membuat pendidikan menjadi lebih bervariasi, tidak satu jenis aja. Jadi mungkin ada orang yang senangnya membaca, mungkin ada orang yang senangnya mendongeng kayak saya seperti ini ya, podcasting kayak seperti ini gitu. Tapi mungkin juga ada orang yang senang visual. Saya sebetulnya visual, ngelihat diagram. Oh, maksudnya Pak Budi itu ya diagram. Oh, gitu ya. Diagram, dan diagramnya pun tidak harus dianimasi segala macam. Tapi mungkin ada orang juga yang senang, oh diagramnya dianimasi sehingga menjadi lebih jelas itu apa yang dijelaskan. Bagus sih ya. Jadi semuanya tuh ada pilihan-pilihan. Ya, jadi teknologi sekarang memungkinkan itu, ya. Ini ada truk lagi lewat. Jadi saya sebenarnya pagi-pagi itu mau menghindari itu ya, menghindari bisingnya jalan karena orang sudah mulai bekerja, mulai lewat jalan segala macam ya. Ternyata pagi-pagi pun sama ya. Jadi harus saya lakukan mungkin sebelum subuh ya, tengah malam buat videonya. Anyway, balik lagi ya.
Kita jangan berfokus kepada fisik ya, fisik baik itu bangunan gedung, baik itu LMS apa gitu ya, sistem gitu. Yang lebih penting bagi saya itu adalah ceritanya, kontennya apa sih ilmu yang mau diceritakan dalam bentuk yang bervariasi, berbagai jenis. Nah konten itulah yang susah sekarang ya konten itu. Kontennya itu ketersediaannya itu kurang. Itulah sebabnya saya banyak sekarang cerita dalam bahasa Indonesia ya, karena konten dalam bahasa Inggris sudah banyak. Orang Indonesia ya lebih berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Like it or not, saya sendiri lebih suka membaca, ini lebih mudah bagi saya membaca ilmu-ilmu itu dalam bahasa Inggris ya. Tapi sebagian besar manusia Indonesia, like it or not, suka tidak suka, lebih mudah memahami dalam bahasa Indonesia. Itulah, mari kita perbanyak cerita-cerita, teori-teori, konten-konten dalam bahasa Indonesia. Itu ya dari segi kontennya. Jadi bukan masalah gedungnya, masalah LMS-nya, masalah apanya, tapi isinya di dalamnya itu. Dan jangan itu diterjemahkan dalam hal harfiah dalam bentuk satu bentuk ke bentuk yang lain. Kedua, gurunya atau storytellernya. Yang saya suka dengan acara-acara TV di internet yang kayak misalnya National Geographic, BBC dan lain sebagainya itu, narasinya, naratornya, orang yang berceritanya. Orang yang berceritanya itu dapat menceritakan dengan sesungguhnya. Memang yang paling bagus bagi saya adalah orang-orang yang bergerak di bilangnya. Orang yang cerita tentang bola ya tentangnya pemain sepak bola, pelatih sepak bola ya, bukan saya gitu ya. Tapi gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang memang sanggup bercerita dengan lebih baik ya. Dia ceritanya lebih baik, lebih masuk akal gitu ya. Lebih mudah dicerna. Tapi tanpa membuatnya menjadi lebih cemen ya, menjadi ringan ya, watered down istilahnya gitu ya. Nggak diancarkan gitu, tapi benar-benar masalahnya itu. Tapi dengan topik yang berat pun ya kita ajarkan, jangan kita encarkan, tapi kita ajarkan benar, tapi dengan cara yang mudah dipahami. Tantangannya adalah itu, challenge-nya adalah itu. Challenge-nya adalah gimana kita ngopi dulu. Nah, tambahan lagi mode. Nah, ini semua ya memaksa kita untuk melihat model-model baru, bukan memaksa itu memaksa kita untuk melihat model baru. Saya udah melihat ya, tapi orang banyak yang tidak melihat ya. Ada juga orang-orang yang sangat melihat dan bahkan jauh lebih terdepan daripada saya ya. Banyak yang menginspirasi Sir Ken Robinson, Salman Khan gitu ya, segala macam ya. Mereka luar biasa ya melihat ke depannya, bukan dari kacamata apa ya, nyari duit, nyari ketenaran, bukan. Mereka the future of education. Ada satu hal lagi yang memungkinkan kita melakukan hal yang berbeda lagi dengan yang di dunia sebelumnya. Kalau di dunia sebelumnya itu kan kita terbatas ya, constraint terhadap ruang dan waktu dan resources. Sebagai contoh begini, kalau saya mau ngadain kelas ya di ITB katakanlah, kelasnya ruangnya itu kecil ya, kita juga susah. 60 orang itu udah ribetnya luar biasa ya, ruangan yang gede itu nggak ada. Pernah saya ngajar tuh kelasnya 120 yang ikutan. Itu ada kesalahan di sisi saya waktu itu, kelasnya saya bilang buka aja sebesar-besarnya. 120 yang ngambil. Itu sampai karena kelasnya saya kebagian kecil, karena tadinya tidak direncanakan kelas demikian besar ya. Sampai ada yang duduk di lantai. Benar duduk di lantai. Entah saya itu tahun keberapa. Tahun berikutnya di stop sehingga 60 cuma maksimum. Anyway, balik lagi gini, batas ruang dan waktu itulah yang menyebabkan kita tidak bisa memberikan kuliah dalam skala besar dalam waktu itu ya, dulu. Nggak ada tempat kuliahnya, maka jumlah yang mahasiswa yang bisa terdaftar di ITB terbatas. Kenapa? Ruangnya nggak ada, gurunya nggak ada gitu ya. Nah, dunia cyber itu menjebol batas ruang dan waktu. Ruangan tadi dijebol, nggak ada lagi. Orang yang mau ikut kuliah saya secara online bisa nggak hanya 60, nggak hanya 120, 1200 pun bisa gitu ya kan ya. Karena tidak ada batasan ruang dan waktu lagi gitu ya. Jadi ruangnya itu waktu, jadi itu juga sama. Kenapa ruangnya kita terbatas? Maka penjadwalannya juga terbatas. Kuliahnya hanya bisa misalnya hanya bisa kita memberikan 3 kuliah ya misalnya, atau kalau ruangannya 10 ya dalam satu saat hanya 10. Terus dalam satu hari juga hanya sekian jam ya. Nah, waktunya juga terbatas karena ketersediaan tempat, kesediaan dosen. Nah, dan juga waktunya mahasiswa. Nah, sekarang lebih fleksibel lagi. Ruang tidak ada batasan, bisa kita taruh online, bisa kita jadwal, bisa di-schedulekan sesuai dengan kecepatannya mahasiswa. Sehingga yang membatasi waktu ya, ruang nggak ada batasan, waktu adalah waktu dari si siswanya sendiri ya. Bagaimana dia mengatur waktunya. Jadi bukan lagi di dalam hal kita memberikan
pengajarannya, pelajarannya ya, tapi lebih ke arah waktu yang dibutuhkan oleh siswa. Nah ini sebetulnya menarik lagi ya. It brings another interesting point gitu. Kenapa? Jadi begini, kalau dulu dengan konsep seperti itu dan tuntutan dari luar, maka yang bisa kita lakukan adalah sekolah itu dilakukan dengan cara pabrikan. Satu kelas 60 orang, semuanya diajarkan dengan cara yang sama, semuanya dites dengan cara yang sama, semuanya ini sama, semuanya sama ya. Kenapa? Ya karena tidak memungkinkan kita melakukan tailor ya, individual. Kenapa? Ya memang gurunya cuma satu, ruangannya cuma satu, jamnya cuma satu, ya susah ya, nggak bisa. Sementara yang kalau kita ngajarnya satu one by one ya, personalized itu nggak bisa, nggak bisa aja, nggak scalable, nggak bisa aja. Sekarang dengan adanya teknologi memungkinkan itu. Nah ini bedanya. Contohnya begini, dalam 60 orang dalam satu kelas, saya yakin pasti cara belajarnya beda-beda, kecepatannya beda-beda. Maka mahasiswa atau siswa pun ada yang begitu dijelaskan ABCD, oh iya udah saya ngerti, langsung D E F. Ada yang misalnya ABCD, bentar A dulu, A taruh A, oke A, B C oke, C oke, B C oke, D baru itu ada yang kecepatannya lambat ya dalam hal belajar. Nah kalau dulu nggak bisa dipaksakan, semua harus sama. Maka kita bisa lihat adanya sekolah yang pilihan kelasnya di situ karena kita mau lari kencang. Ya kalau dicampur maka ini yang lari kencang, yang ini lambat. Kalau dicampur repot. Yang satu kalau dibuat lambat dia merasa ya apaan sekolah yang tidak menarik ya. Kalau yang satu dibuat kencang, yang ini nggak bisa ngejar, nggak bisa campur. Jadi susah dulu ya. Harusnya belajar itu bisa self pace. Ada yang mungkin belajar satu materi dia bisa dengan cepat ya, 1 jam selesai. Ada yang satu orang yang belajar dengan materi ini mungkin 1 minggu baru selesai. Sehingga satu pelajaran itu diselesaikan kalau yang biasanya 1 semester, ini mungkin butuh 3 semester. Kenapa tidak? Ya, kan batasan ruang dan waktunya nggak ada lagi gitu ya. Dan orang bisa melakukan belajar dengan self pace. Keuntungannya apa? Ya kita nggak dipaksakan. Ini analogi yang saya ambil dari Salman Khan ya. Kalau kita bangun gedung ya, kan kita mau bangun gedung, ada dinding, ada atap ya. Kalau yang sekarang tuh dipaksakan, oke kita belajar buat dinding. Ada yang cepat dindingnya selesai, oke lulus. Nah kan selanjutnya adalah mata pelajaran atap atau proses atap, pasang atap ya. Gimana kalau yang lambat? Ya, yang dia mungkin dindingnya baru jadi setengah, 3/4 atau bahkan 1/4. Mau pasang atap gimana? Ya, setengah katakanlah dia, oke jangankan setengah, 3/4 aja, 3/4 dinding. Mau pasang atap gimana? 3/4 kalau di kuliah biasa udah diluluskan ya. Oh ya kamu lulus C gitu kan ya. Atau lulus sangat terpaksa sekali D. Saya juga ngalami kayak gitu ya. Begitu habis itu next mata pelajaran berikutnya, kuliah selanjutnya, kita nggak bisa ngejar. Kenapa? Karena tadi fondasinya nggak cukup. Mau pasang atap ya harus 100% dulu ya, minimal 99,9 atau 98,99, nggak tahu ya, pokoknya minimal hampir selesai semua sehingga atap itu bisa dipasang dengan keyakinan bahwa fondasinya kuat. Nah itu dia ya. Nah dulu tidak memungkinkan. Kenapa? Ya itu tadi, gurunya cuma satu, waktunya cuma satu, nggak memungkinkan. Nggak ada tools yang untuk melakukan itu semua. Dengan teknologi sekarang memungkinkan. Komputer sudah demikian hebat, network sudah semakin hebat, disk sudah makin hebat, database hebat, pokoknya semuanya sudah bisa ya. Kita punya cloud computing, prosesor yang luar biasa sekarang sudah hebat. Sehingga sebetulnya nanti juga ada AI, bisa keep track ya, bisa memantau. Maka pendidikan bisa tailor, individual. Di dalam satu kelas 60 orang, nanti kita bisa ngajarin 60 orang. Maka ada robot-robot AI yang bisa memantau progresnya, membantu siswanya. Oh yang ini agak sedikit terlambat karena dia mungkin macet, terhambat, stuck di dalam proses itu. Oh dia yang itu konsep itu yang belum mengerti. Oke, diajarin dengan cara begini. Oh belum tepat. Oke diajarin dengan cara begini. Oh mungkin nggak cepat, diajarin dengan cara begini ya. Sistem bisa melakukan ini. Kalau dulu sistem harus kita program dengan complicated ya. Kedepannya nanti AI yang bisa membantu ya. Jadi ada robot-robot guru yang membantu guru sesungguhnya, bukan menggantikan guru, membantu guru sesungguhnya. Guru sesungguhnya sehingga tinggal melihat statistik siswanya. Jadi dia melihat dari kacamata tinggi ya. Oh oke.
Bentar, ini saya lihat nih dari 60 siswa ini 53 udah paham konsep ini. Oh oke, ternyata menjelaskan dengan cara itu bagus. 7 orang ini, oke kalau gitu saya lihat fokus dari 7 orang ini. Sudah dibantu dengan robot-robot tadi ya, robot-robot AI untuk membantu guru-gurunya dilihat, oh dia konsepnya ini, oke kalau gitu saya lakukan dengan pendekatan personal. Mari kita bicara, diskusi lagi. Oke, apa kamu yang nggak ngertinya apa? Oke, komponen ini. Oh, di situ nggak jelaskan. Ada pertanyaan nggak? Nggak gini. Oh nggak, kamu salah tuh konsepnya begini ya, dijelaskan gitu. Sehingga bisa tailor mode ya. Dan 60 dalam satu kelas ini mungkin tadi ya 53-nya bisa sama ya cepat ya. Oke, yang 7 tertinggal. Nggak apa-apa yang tertinggal ini. Nanti babak berikutnya dari 53 ini juga mungkin tinggal 42 yang ini ya. Ada lagi yang tertinggal, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita bisa quote unquote self pace ya, semuanya bisa ini. Dan semuanya itu bisa dilakukan dengan sistem ya. Dulu tidak memungkinkan, sekarang seharusnya memungkinkan. Jadi sekarang kita harus berpikir bahwa pendidikan itu harus bisa tailor, personalized, nggak lagi gelondongan kayak dulu. Nah berarti kan konsepnya beda ya, Jadi kayak tutor ya, kayak mentoring, kayak berguru ya, kayak ngenger, kayak konsep pendidikannya beda. Bentuk kayak gini nih yang saya lakukan sekarang ini adalah bentuk yang tailor mode ya. Sehingga Anda bisa dengarkan ini kapan aja dan bisa diulang-ulang. Pak Budi maksudnya gimana ya? Ada banyak lagi ya yang maksud saya itu gini, jadi tidak semuanya akan diajarkan dengan cara sama dan tidak semuanya memiliki bobot yang sama sehingga semua mata pelajaran bisa sama pentingnya. Ya nanti ada lagi saya apa ya mau saya bahas tentang videonya si Sir Ken Robinson ya. Nantilah ya, itu ya, ini kan udah kepanjangan ya, topiknya panjang sekali ya. Tapi balik lagi the future of education menurut saya cerah. Banyak orang yang ketakutan, saya tidak, saya justru malah bersemangat. Mari kita cari cara yang terbaru ini, karena kalau dulu teknologi tidak memungkinkan, sekarang memungkinkan. Teknologi sudah memungkinkan ya untuk kita melakukan inovasi. Itu seperti sekarang kita sudah punya roket ya, sudah bisa keluar angkasa, maka kita masih mengajarnya dengan cara sabak, pakai tablet atau pakai apa ya, masih zaman dulu banget ya. Jadi kita teknologi di dalam pendidikan ini ketinggalan ya, dibanding di bidang commerce segala macam. Mari kita explore, mari kita cari hal-hal yang menarik. Justru ini sekarang adalah masanya kita mencari ya bentuk-bentuk yang baru. Kenapa? Karena sebagai lingkungannya, environmentnya, penggunanya, orang tuanya, pokoknya semuanya society sekarang siap menanti. Kalau dulu saya cerita gini mungkin nggak ada yang mau dengar. Pak Budi mah ini orang tehi ya, jadi akan diejek-ejek karena ya senangnya tehi, jadi solusinya teknis segala macam. Bukan itu ya. Sekarang semua orang mau mendengarkan ya, justru ini kesempatan bagi kita karena mumpung orang-orang mau mendengarkan karena terpaksa, nggak ada pilihan lagi, jadi mereka semua trap ya di dalam lingkungan ini, maka kita berikanlah solusi yang baru-baru ya, solusi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi, kedepannya cerah ya. Nah, kalau short term ya, jangka dekat apa? Kalau menurut saya jangka dekat perbanyak dulu ya materi yang baik ya, perbanyak materi yang baik dalam berbagai format yang berbeda. Itu kalau saya ngajarin mahasiswa saya kalau membuat laporan itu ya, membuat apapun ya, TA, tugas akhir, tesis, disertasi itu sama. Untuk satu hal ceritakan dengan 3 hal gitu. 1 dengan narasi kata-kata, 2 dengan diagram ya kalau perlu. Dengan diagram, 3 dengan tabel, urutannya bisa berbeda-beda ya. Bisa kita buat narasi, kemudian kita rangkumkan dalam bentuk tabel. Nah narasinya itu mungkin dimulai dengan diagram ya, jadi orang lihat diagram, kalau udah ngerti diagram udah selesai. Saya nggak ngerti diagramnya, saya baca narasinya, oh begitu, saya lihat tabelnya rangkuman. Nah dengan 3 cara itu, artinya apa? Kerja keras bagi orang yang menjelaskan kontennya itu kerja keras. Ya, jadi untuk satu hal 3 cara ya. Nanti mungkin cara lagi ada dengan multimedia, video segala macam, memungkinkan sekarang. Kalau dulu nggak mungkin. Dari kita dalam tulisan aja di doc saja kita bisa live dokumen, dalam dokumen itu bisa semuanya. Jadi kalau sekarang kan memungkinkan ya mendesain itu. Meskipun ada susah kalau kita harus membuat web page yang kayak gitu-gitu ya. Kalau bukan teknik susah ya. Tapi sejak zaman dulu tahun 80-an akhir ya, 90-an awal Oberon tuh udah bisa gitu ya. Kita bisa membuat live dokumen yang di dalamnya tuh ada animasi segala macam sambil kita bukan kata-kata. Programming sekarang juga udah gara-gara Jupyter Notebook segala macam ya, kita bisa programming, ada catatannya segala macam. Jadi memungkinkan semuanya.
ya. Perbanyak konten, satu itu ya, yang kalau short term ya. Yang kedua, perbanyak storytellers. Guru adalah storytellers. Guru adalah orang-orang yang menginspirasi, bukan lagi administratif yang tugasnya hanya mengikuti silabus itu aja ya, ya sekedar menggenapkan ya, menggugurkan kewajiban. Ini udah checklist udah tanpa peduli bagaimana penerimaan dari siswanya, bagaimana kemampuan dari siswanya. Begitu ya. Itu yang menurut saya dalam hal short term ya. Kopi saya udah mau habis ya. Habis banget nih. Karena difilter dengan filternya punyaan saya, habis BR smooth filter, habis tuh bener-bener kopi sampai ini terakhir-terakhirnya. Nggak ada lagi tetesannya. The last drop, nggak ada dedeknya, nggak ada apa. Baiklah, kita cukupkan sampai sekian. Semoga ini memberikan pencerahan dan bahkan menginspirasi, memberikan inspirasi, inspired ya, memberikan inspirasi kepada Anda semua untuk melakukan kreasi-kreasi demi masa depan pendidikan yang jauh lebih baik dari sekarang, yang jauh lebih kreatif, yang jauh lebih efektif, jauh lebih menyenangkan. Ya. Belajar adalah satu hal yang menyenangkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.